Hati-hati dalam memilih ulama. Lihat dulu sambungannya, lihat dulu akhlaknya, lihat dulu apa yang dibicarakannya. Jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang yang mengajak kita kepada kemarahan, yang mengajak kita kepada kebencian, yang mengajak kita kepada kedengkian, yang akhirnya itu semua akan menghanguskan amalan-amalan kebaikan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadrat ikhwanihi min anbiya wa salim wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil hamdil alhamdulillah wa salamu ala kulli hadin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li bihi
أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكانتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Asy-Syu'ara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلينا إبهم سحرة تتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun, arji, tahanlah Kanjeng Nabi Musa wa akhahu, dan saudaranya Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Wa ba'ath fil madaini hasyirin, dan utuslah fil madain, di negara-negara hasirin, untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan tukang sihir. Jadi setelah Fir'aun menjadi provokator, memprovokatori rakyatnya dengan memfitnah
menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi Musa, bahwasanya Kanjeng Nabi Musa mempunyai sihir. Kemudian dengan sihirnya itu Kanjeng Nabi Musa mempunyai misi terselubung untuk mengusir rakyat yang ada di bawah kekuasaannya Fir'aun, yaitu di Mesir. Diusir dari negeri Mesir dengan sihirnya. Itulah fitnah yang dilontarkan Raja Fir'aun kepada Kanjeng Nabi Musa, bahwa Kanjeng Nabi Musa mempunyai sihir, dan Kanjeng Nabi Musa mempunyai niat yang jelek, mempunyai niat yang buruk untuk mengusir rakyat Mesir dari negerinya. Jadi mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Musa ini mempunyai misi terselubung dan termasuk orang yang zalim. Itulah fitnah yang disampaikan oleh Raja Fir'aun kepada rakyatnya. Setelah Raja Fir'aun memprovokatori sehingga membuat rakyatnya marah, memprovokatori sehingga membuat rakyatnya menjadi takut, resah. Seketika itu rakyatnya berkata kepada Fir'aun, kepada Raja Fir'aun, berkata rakyatnya Fir'aun, arjih, tahan, wa akhahu, dan saudaranya, tahan Kanjeng Nabi Musa beserta saudaranya Kanjeng Nabi Harun. Tak boleh kemana-mana dulu. Wab'at fil madain, kemudian utus ke seluruh pelosok negeri, dari banyak negeri-negeri, hasyirin, untuk mengumpulkan para tukang sihir. Dari setiap negeri, setiap negara diundang untuk datang untuk mengimbangi sihirnya yang dituduhkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Ya'tuka, mereka mendatangkan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Musa, bikulli saharin alim, dari seluruh tukang-tukang sihir yang alim, yang ahli dalam bidangnya. Jadi tukang sihir didatangkan oleh Raja Fir'aun dari pelosok negeri. Tukang sihir yang ahli-ahli, yang mempunyai ilmu sihir sungguhan didatangkan untuk menandingi mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam yang dituduh oleh mereka adalah sihir. Apa yang terjadi? Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum, maka berkumpul para tukang sihir limiqati, di tempat, di waktu, yaumin, pada hari ma'lumin, yang telah ditentukan. Wakilah, dan dikatakan linnas, kepada manusia, kepada rakyat Mesir, hal antum mujtami'un, apakah kalian mujtami'un, termasuk orang-orang yang berkumpul. Jadi woro-woro Raja Fir'aun kepada rakyatnya, ayo kumpul, kita akan menyaksikan antraksi antara Kanjeng Nabi Musa dengan para tukang sihir-sihir dari pelosok negeri. Setelah kumpul, rakyatnya berkata,
nanti kita akan nattabi'us saharata, akan mengikuti para tukang sihir. Ingkanu jika rokamu ada tukang sihir humul ghalibin, adalah orang-orang yang menang. Jadi agar mereka dengan mudah nantinya setelah melihat atraksi antara Kanjeng Nabi Musa dengan para tukang sihir, nanti kita akan ikut para tukang sihir. Jikalau tukang sihir itu menang, dengan mudah kita bisa mengikutinya. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna, maka tatkala para tukang sihir dari pelosok negeri itu datang, qalu berkata mereka li fir'auna, kepada Raja Fir'aun, apa yang mereka katakan? Inna lana, apakah sungguh lana menjadi hak kami, la ajron, sungguh-sungguh mendapatkan upah, in kunna, jikalau kunna ada kami, menjadi kami, nahnul ghalibin, kamilah pemenangnya nanti. Jadi para tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun dari pelosok negeri, dari berbagai negara, mereka berkata kepada Raja Fir'aun, apakah benar nanti kalau kami yang menang kami akan diberi upah? Qala, berkata Raja Fir'aun, na'am, benar, iya, kalau kalian menang kalian akan mendapatkan upah. Bukan cuma itu, wa innakum, dan sesungguhnya kalian, idzan, jikalau demikian kalian laminal muqarrabin, sungguh bagian yang terdekat di sisiku. Jadi akan diangkat oleh Fir'aun menjadi pejabat-pejabat negara, menjadi pejabat-pejabat kerajaannya. Itulah yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada tukang sihir yang didatangkan dari pelosok negeri. Hikmah apa yang bisa kita pelajari, yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Bahwasanya kekuasaan itu memudahkan dalam segala hal, memudahkan dalam berdakwah, memudahkan dalam menyampaikan kebenaran, dan juga sebaliknya mempermudah untuk menyampaikan keburukan, mempermudah untuk mengambil keputusan. Itulah kalau mengatasnamakan kekuasaan. Makanya kita mudah dan jauh lebih baik dan jauh lebih banyak pahalanya tatkala kekuasaan itu melarang adanya kemaksiatan di suatu tempat. Kalah para tukang dakwah dengan kekuasaan, dengan pemerintahan, kalah. Misalkan juru dakwah, kiai, ulama berceramah di tempat kemaksiatan yang datang 1000 orang, namun belum tentu apa yang disampaikan kiai atau ulama itu akan bisa merubah kebiasaan, budaya, kelakuan yang ada di tempat itu. Walaupun kiainya terkenal, walaupun kiainya kaya raya, namun apabila yang berkata adalah kekuasaan, yang berbicara adalah kekuasaan, yang berbicara adalah pemerintah di suatu daerah, satu kali keputusan yang diambil, maka tempat kemaksiatan, budaya,
yang di dalamnya ada kemaksiatan, kebiasaan perilaku yang di dalamnya ada kemaksiatan, mudah untuk dibersihkan, mudah untuk dilarang melaksanakan kemaksiatan dan dosa-dosa itu. Contohnya di Sidoarjo, di Surabaya, ada tempat kemaksiatan yang terbesar di Asia, yaitu doli, tempat prostitusi terbesar se-Asia. Banyak para kiai yang berdakwah ke sana, keluar masuk di tempat kemaksiatan itu, namun hasilnya nol. Walaupun ada, itu cuma sebagian saja. Namun tatkala kekuasaan yang berbicara, tatkala pemerintah setempat yang berbicara, wali kota yang berbicara, gubernur yang berbicara, maka dengan mudah tempat kemaksiatan yang menjadi ajang perkumpulan, ajang daya tarik untuk datang melakukan kemaksiatan, dengan mudah ditutup seketika itu. Itulah enaknya, itulah kelebihannya apabila yang berbicara adalah kekuasaan, apabila yang memutuskan adalah pemerintah. Makanya kita hati-hati dalam memilih wakil-wakil kita di pemerintahan. Kalau bisa pemerintah-pemerintah yang betul-betul paham terhadap rakyatnya, bekerja sama dengan para ulamanya, menghargai, memuliakan para ulamanya, memuliakan para kiai, memuliakan para ustaz, bekerja sama untuk memberantas kemaksiatan. Itulah kekuasaan apabila sudah berbicara dengan mudah untuk dilaksanakan. 1000 kali para kiai, para ulama berbicara, belum tentu didengar. Didengar saja tidak, apalagi merubah. Namun kalau pemerintah yang memutuskan, apalagi pemerintahan yang bijak yang memutuskan, maka dengan mudah kemaksiatan yang ada di bumi hanguskan. Sama seperti Fir'aun. Dengan mudah Raja Fir'aun mengumpulkan masyarakatnya, rakyatnya untuk berkumpul, untuk menyaksikan kekalahan Kanjeng Nabi Musa dalam interaksi dengan para tukang sihirnya dari pelosok negeri. Para tukang sihir yang ahli-ahli dikumpulkan oleh Raja Fir'aun untuk mengalahkan Kanjeng Nabi Musa. Sebetulnya Kanjeng Nabi Musa sangat-sangat berterima kasih kepada Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun dengan kekuasaannya dengan mudah untuk mengumpulkan rakyatnya, dengan mudah mengumpulkan masyarakatnya. Belum tentu tatkala Kanjeng Nabi Musa berdakwah, belum tentu masyarakat bisa berkumpul dengan mudah, dengan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan dakwahnya Kanjeng Nabi Musa. Namun positifnya dengan kejadian ini, kalau sudah kekuasaan yang berbicara, pemerintah yang berbicara, maka dengan mudah masyarakat itu dikumpulkan. Inilah yang menjadi positif bagi Kanjeng Nabi Musa dalam berdakwah. Dengan mudah Kanjeng Nabi Musa membuktikan kebenaran-kebenarannya.
Makanya tak kalah Kanjeng Nabi Musa dicegah oleh masyarakat. Arjih wa akhahu, cegah, tahan Kanjeng Nabi Musa dan saudaranya Kanjeng Nabi Harun, nggak boleh pergi dulu. Kita membuat suatu keputusan, membuat atraksi, nanti kita adu dengan para tukang sihir yang sudah tersohor, terkenal di pelosok negeri. Itulah kebaikan yang bernilai positif, walaupun niatnya Raja Fir'aun untuk mempermalukan, untuk mengalahkan Kanjeng Nabi Musa, namun justru keputusan yang diambil Raja Fir'aun sangat membantu menyebarkan dakwah, menyebarkan kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa. Makanya kita itu harus kompak, antara ulama dengan umaroh itu harus kompak, harus bersatu padu, nggak boleh tumpang tindih, karena tujuannya sama untuk kemaslahatannya umat, tujuannya sama untuk kesuksesannya umat. Makanya bekerjalah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang berada di pemerintahan, bekerjalah sungguh-sungguh dalam memutuskan. Yang bekerja sebagai para ulama, para kiai, para ustadz, jangan sampai kita berkeinginan untuk menjadi umaroh, yang umaroh ingin menjadi ulama, tidak sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Makanya kalau kita mengamanahkan sesuatu hal kepada yang bukan ahlinya, tunggulah masa kehancurannya. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pemimpin, harus hati-hati, dan juga dalam berguru juga hati-hati. Hati-hati dalam memilih ulama. Lihat dulu sambungannya, lihat dulu akhlaknya, lihat dulu apa yang dibicarakannya. Jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang yang mengajak kita kepada kemarahan, yang mengajak kita kepada kebencian, yang mengajak kita kepada kedengkian, yang akhirnya itu semua akan menghanguskan amalan-amalan kebaikan kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berguru kepada guru yang mursidun, yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan, yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan kita lebih dekat, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.